Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Kalau masih kami ada di sini dan kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, kami tahu semua itu karena kasih dan anugerah-Mu, pemeliharaanmu semata-mata di dalam hidup kami. Bukan karena kehebatan kemampuan diri kami, tetapi karena Tuhan mengasihi dan memelihara kami sedemikian rupanya, sehingga kami boleh memuji-muji Tuhan dan meninggikan Engkau. Berkati jam perenungan firman Tuhan sesaat ini Tuhan. Waktu kami baca firman, Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami. Waktu kami merenungkannya, Roh-Mu yang kudus memeteraikannya dalam hati pikiran kami. Dan waktu kami juga berhenti merenungkan, Roh-Mu yang kudus tetap menuntun kami, memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba-Mu dalam segala keterbatasan boleh menjadi saluran berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu yang ada di tempat di sini ataupun yang di rumah ibadah online, kami ucapkan selamat beribadah, selamat memuji, selamat meninggikan, selamat mengagungkan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Ya, tema kita tentang kesetiaan. Mari kita buka kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 22. Kita baca saja sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih sekali lagi pagi ini kita masih boleh bertemu, kita masih boleh berjumpa di dalam keadaan yang sehat ataupun juga kurang sehat. Terima kasih juga untuk Pak Gembala, Ibu Gembala. Kita jarang ketemu, tapi kita masih bersyukur sehari sampai hari ini masih sering kontak-kontak. Kadang-kala sekali-sekali kita teleponan, ngobrol, melihat apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, dan kita tetap boleh setia melayani Tuhan sampai hari ini. Dan lihat wajah-wajah Bapak Ibu di tempat ini, walaupun kita dulunya harus renggang-renggang begitu, yang datang harus dicolok antigen, kadang-kadang bikin kita tegang, melatih kita, mendidik kita melalui semua peristiwa yang terjadi. Yakinlah bahwa Tuhan selalu mengasihi kita dan memelihara kita sampai hari ini. Nah, bicara tema tentang kesetiaan dari buah roh ini, maka tidak bisa lepas daripada bacaan kitab Galatia pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang seterusnya dikatakan, ayat yang kelima. Dikatakan dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua orang dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca tadi Galatia pasal 5, 22, 23, maka tidak pernah bisa dilepaskan dengan catatan Galatia pasal yang ke-1. Yaitu bagaimana seorang yang bernama Paulus yang tadinya Saulus, seorang yang keras, seorang yang jahat, seorang yang membinasakan orang-orang percaya waktu itu, menangkap mereka, menganiaya mereka, karena dianggap orang-orang itu menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Dianggap orang-orang Kristen waktu itu sekte, mengajarkan yang
bidat begitu ya. Jadi kalau ditangkap itu berbahagia dan merasa wah senang. Tapi kisah para rasul pasal 9, kita lihat bagaimana dalam perjalanannya ke Damsyik dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan menampakkan diri kepada dia dan Tuhan menyatakan diri kepada dia dengan sedemikian rupa yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah dia bayangkan. Dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan sedemikian rupa. Sehingga di situ dia terjatuh dan mengalami kebutaan. Di situ baru dia berpikir ulang. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Dengan satu ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Saulus. Dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Siapakah engkau? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu gebrakan dari Tuhan yang membuat satu perubahan dan pertanyaan yang sangat besar dalam hidupnya tentang keimanan dan keyakinannya. Dan kita lihat peristiwa itu membuatkan satu perubahan yang begitu drastis dalam hidupnya. Peristiwa itu menjadi satu peristiwa yang tidak pernah bisa dilupakan dalam hidupnya. Sehingga waktu dia diperhadapkan dengan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin, dimanapun dia pergi, sampai catatan kisah para rasul bagian-bagian yang belakang itu kita melihat, dia tidak pernah melupakan apa yang Tuhan Yesus buat dalam hidupnya. Bahkan sampai mati sekalipun, catatan 2 Timotius pasal yang keempat, dikatakan bahwa dia didapati setia, melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, maka tidak pernah bisa dilepaskan daripada kasih setia Tuhan. Yang begitu mengasihi, yang begitu teliti, yang begitu dalam, berperan dalam hidup Paulus itu sendiri. Sehingga kalau bicara tentang kesetiaan, Paulus itu mengerti sekali dengan sungguh apa itu arti kesetiaan. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita melihat juga di dalam perjalanan kehidupan kita hari ini. Kita menaikkan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah kita percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan, maka proses kesetiaan Allah itu menjadi proses juga di dalam kehidupan kita. Melatih dan mendidik kita. Tidak hanya sekedar percaya dan meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tetapi bagaimana kita menghidupi Kristus itu. Ajaran Kristus itu di dalam hidup kita. Dan menjalaninya dengan setia sampai pada akhir kehidupan kita. Kita merenungkan kisah kejadian yang kita alami sudah bertahun-tahun. Membuat kita ini menjadi rasanya susah. Membuat kita ini rasanya terbelenggu. Mau kemana-mana susah. Mau pergi ketemu orang takut. Dan lain sebagainya. Tuhan ingin terjadi semua ini. Apa kita meyakini ada maksud Tuhan yang sedang mendidik kita, melatih kita dan mengkoreksi, menteliti kembali iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa ibadah onsite, tadinya begitu naik itunya delta itu yang dulu-dulu ya, waduh, sungguh sangat mengerikan saudaraku, apalagi orang yang rumahnya dekat rumah sakit begitu ya, sebentar datang ambulans balik, sebentar datang beberapa menit datang lagi orang mati berseliweran gitu. Itu membawa satu ketakutan yang sangat besar, sudah menghantui kehidupan manusia. Bayangin saudaraku, di tengah situasi yang begitu mencekam, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di situ Tuhan sedang terus melatih kita. Apakah kita tetap setia, meyakini bahwa Kristus tidak pernah tinggalkan kita, meyakini bahwa kesetiaan Kristus sampai akhirnya dia mati di kayu salib,
menjadi satu dorongan juga buat kita untuk tetap setia dan meyakini apa yang Tuhan ajarkan itu iya dan amin. Di tengah saat yang sulit, menakutkan, menegangkan, tetap masih ada anugerah Tuhan, tetap masih ada kuasa Tuhan, tetap masih ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Kalau saya boleh sharingkan sedikit dalam pergumulan kami dan keluarga, ya kami punya anak 4, ya anak kami yang pertama memang kerja, tapi puji Tuhan tengah situasi pandemi tetap boleh bisa masuk kerja, bersyukur. Tapi anak yang kedua seorang arsitek, dia malah ingin mencoba untuk nggak masuk di kantor, coba bekerja sendiri. Kadang-kadang saya pikir, wah itu sulit sekali, sangat sulit. Cari kerjaan sulit, cari proyek sulit. Tapi dalam pergumulan itu dia nggak banyak bicara. Dia banyak bergumul, berdoa kepada Tuhan. Nggak banyak mengeluh, terus berseru pada Tuhan. Tuhan pimpin dan tuntun. Akhirnya tetap bisa survive, bisa berjalan. Nah hari ini saya bersyukur pada Tuhan, dia sudah bisa sewa satu tempat kecil, lalu bisa hire 1 pegawai. Kadang saya renungkan, saya pikirkan, bagaimana cara kerja Tuhan menjadikan semua itu. Puji Tuhan. Anak yang ketiga, perempuan sudah menikah, 2010 menikah. Kerja berhenti lagi sekarang. Ya, cari kerja susah. Tapi saya melihat dia dalam keluarganya sepertinya enjoy aja menjalani. Ada kesulitan, ada tantangan, betul. Tapi ada sukacita terus. Malah satu waktu dia telepon kami. Dia katakan, "Pak, Mah, sama adiknya yang kecil ini ajak kami pergi ke Bali." Kami pergi ber7. Dia suami istri, besan 2, saya berdua sama adik 1. Jadi ber7. Mereka bayarin semua. Kadang saya pikir gimana ceritanya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, seminggu kami di Bali. Semua dibayarin. Kadang saya bergumul, uang dari mana? Tabungannya udah banyak kah? Enggak juga. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya melihat satu pergumulan di dalam satu kerinduan, ingin juga menyenangkan hati orang tua, ingin membahagiakan orang tua. Tidak hanya orang tua, tapi dia juga lihat adiknya itu agak kasihan kadang-kala ya. Karena adiknya yang paling kecil ini jujur saya sudah nggak pegang di dalam penggembalaan gereja. Kayak dulu saya masih pegang di gereja. Dengan kata lain, untuk biaya itu puji Tuhan, semua Tuhan cukupkan. Tapi di jam perjalanan anak kami yang keempat ini kami melihat bagaimana Tuhan tetap memimpin. Dan perempuan kami ini melihat, kasihan juga Dedek kalau nggak diajak ya. Udah ajak Dedek. Saya cuma mikir nggak salah tuh. Cuman saya nggak ngomong aja sama dia. Nggak berat tuh. Happy aja. Dan kami sudah pergi. Wah, waktu mau pergi itu banyak urusan yang dipersiapkan. Rasanya kok sulit sekali. Mesti antigen, mesti ini, mesti itu, mesti pakai. Apalagi kita yang sudah umur ya, gaptek gitu ya. Mesti lapor sini, masuk sini, pencet ini, pencet itu. Aduh, keder. Dan anak kami yang kecil ini sekarang udah semester 8. Dia sedang bikin skripsi. Dan dia juga akan magang, udah diterima juga magang. Kami bersyukur pada Tuhan. Singkat kata kami mau katakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Di dalam kesetiaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun ada tantangan yang begitu bergelombang besar. Tapi kalau kita setia terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Kita baca kitab suci dikatakan Galatia pasal 5.
Buaro ialah 9, istilah tadi itu 9. Bagaimana menjadi satu pengalaman yang indah dalam kehidupan kita. Belajar setia terus, berjalan terus, sesulit apapun tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang jadi masalah, Tuhan begitu setia, kita setia nggak ikut Tuhan. Kedua, kita harus belajar di dalam segala tantangan. Harus belajar terus menerus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Peka akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Sesulit apapun, saya percaya tetap ada jalan keluar bagi Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nempel dekat, itu catatan Injil Yohanes. Akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kita terus nempel sama dia, kita dekat, melekat terus sama dia, kita peka akan suara Tuhan dan kita tahu pimpinan Tuhan dan Tuhan mau apa dalam hidup kita. Waktu selalu saya ingatkan kepada anak-anak kami, ingat, selalu ingat. Kalau karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, Tuhan tetap memelihara kita. Nah, Bapak Ibu dalam kasih dalam Tuhan, bicara tentang kesetiaan, yang pertama paling utama berangkat dari kasih dan kesetiaan Tuhan semata-mata dalam hidup setiap kita. Paulus mengerti sekali tentang kesetiaan Tuhan. Banyak pengalaman, catatan 2 Korintus, kita lihat catatan itu pengalaman pahit, berat, sulit. Sepertinya Tuhan tidak menyertai dia. Apa betul? Tidak. Tetap Tuhan menyertai dia. Bagaimana dia meyakini bahwa Tuhan setia memelihara dia sampai pada akhirnya. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih Tuhan, di dalam bicara tentang kesetiaan itu, pertama adalah karena setianya Tuhan semata-mata dalam hidup kita, karena kasihnya yang begitu besar. Kedua, kita harus belajar patuh dan taat sungguh-sungguh terhadap apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Jangan kita gampang terkecoh atau terbuai atau terhasut oleh ajaran-ajaran yang enggak benar. Nah, kalau kita baca kitab Galatia, bicara tentang sunat itu, terjadi satu distorsi di dalam pemahaman dan keyakinan. Orang Yahudi menjadi salah paham tentang sunat. Pada sunat itu bicara tentang perjanjian Allah. Bukan menjadikan umat Allah menjadi sombong dan tinggi hati. Dan tidak memerlukan lagi yang lain. Sunat itu perjanjian Allah karena kasih Tuhan kepada umatnya. Perjanjian hidup benar dan hidup berkenan pada Tuhan. Nah, kita baca dalam kitab ini bicara tentang sunat itu. Mereka akhirnya merasa, aku disunat, kamu enggak. Nah, kamu enggak dapat bagian. Kamu orang sampingan. Nah, di sini kita harus mewaspadai di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan, kita pelajari baik-baik, kita renungkan baik-baik, sungguh-sungguh memahaminya dan lakukan itu dalam hidup kita. Jangan kita akhirnya dengar kata ini akhirnya kita terkecoh, terbuai dan kita menyimpang dari ajaran. Sekarang banyak sekali muncul ajaran-ajaran yang enggak benar, ya. Di tempat kami ada satu yang saya kenal, termasuk anak kami ditarik-tarik itu untuk grup ikut persekutuan Seekers itu ya. Tarik. Kayaknya mirip-mirip gitu, mirip-mirip. Tapi enggak benar. Nah, saya rasa di Bekasi juga banyak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita berpunya hati dalam kesetiaan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Ya, banyak pergumulan gereja juga hari ini. Gereja maju, kenapa? Karena ini. Padahal belum tentu. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, setia pada Tuhan, betul-betul menghayati kasih dan sayang Tuhan dalam hidup kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan ajarkan. Yakini dengan sepenuhnya. Dan kita melihat bahwa berkat Tuhan tidak pernah salah, berkat Tuhan tidak pernah kurang, dan berkat Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Yang ketiga, kesetiaan itu tidak hanya kita pegang teguh akan ajaran yang Tuhan ajarkan lewat kitab suci. Ikut rajin pembinaan,
kelas PA, apa itu menjadi satu bekal yang begitu berharga dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berikan itu tertulis, kita bisa baca dan membangun iman kerohanian kita. Sehingga menuntun kesetiaan kita juga dalam mengikut Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan itu bicara tentang pelayanan. Apa motivasi dalam kita melayani Tuhan? Kalau kita motivasinya nggak benar, satu waktu kita pasti kecewa. Dan kita pasti satu waktu tinggalkan gereja. Tapi kalau kita setia melayani Tuhan karena motivasi kita mau melayani Tuhan. Bukan karena sesuatu hal, karena apapun. Hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan kita lihat Tuhan selalu pimpin kehidupan kita. Nah, dalam gereja, dalam pelayanan, tidak mungkin tidak ada konflik. Nggak mungkin nggak ada. Kembali lagi kepada motivasi kita diberikan oleh Tuhan bisa melayani Tuhan. Apa karena kita hebat? Karena kita mampu, karena kita kuat, karena kita pintar, karena kita dan sebagainya. Bukan. Karena Tuhan mengasihi kita dan mau libatkan kita dalam pekerjaannya yang besar dan mulia. Mari kita belajar setia dalam hal yang sekalipun kecil. Setia. Dan Tuhan akan terus memimpin kehidupan kita. Apa yang Tuhan percayakan pada kita boleh melayani. Kita setia. Terima dengan penuh sukacita. Bicara soal award, bicara soal berkat, semua ada yang ngatur. Tuhan sudah atur semua itu, gak usah takut. Tuhan cukupkan semuanya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan cukupkan semua. Ya. Saya kenal Pak Yopi ini udah berapa puluh tahun ya. Tapi saya lihat beliau ini happy terus. Senang aja terus ya. Suami Bu Nini juga, wah happy aja terus. Satu waktu saya lihat dapat berita, wah congratulations, Bu Nini punya gelar dapat MTH. Wah, saya rasanya luar biasa loh. Oh, tadi saya ketemu Bu Nini belajar terus. Pengajar memang harus belajar terus ya. Wah, luar biasa saudaraku dalam Tuhan. Jauh ke sini, jauh dari kota sana, tapi ada keluarga yang wah luar biasa nih. Saya kalau perhatiin gembala Pak Yopi tadi waktu dia doa saya liatin. Wah, kalem sekali. Mantap sekali. Saya belajar sesuatu. Ya, lalu anak-anaknya semua ambil pelayanan. Dukung sama-sama. Wah, indah sekali dalam kesetiaan. Itulah anugerah dan berkat Tuhan, begitu indahnya. Saya mesti lihat jam, kalau enggak nanti saya kelewatan. Udah hampir. Yang terakhir, yang keempat, kalau kita boleh setia. Ingat lagi. Bahwa itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sampai hari ini kita boleh tetap setia. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Tadi didoakan. Ada nama-nama yang sakit begitu ya. Bu Erika itu saya, ya dulu kan kita sering ketemu gitu ya. Saya dengar sakitnya itu bagaimana gitu pergumulan ya. Di tempat grup kami juga ada satu yang sudah meninggal begitu. Dia kena cancer udah 5-6 tahun yang lalu, cancer terus berjuang dengan sakit penyakit itu. Tapi dalam perjuangan yang sangat berat itu. Di saat-saat perlu hamba Tuhan di sampingnya. Mendoakan dia di hari-hari menjelang dia mau pergi. Tidak ada yang keburu. Nggak ada yang keburu. Dengan segala kesibukannya masing-masing. Bukan berarti kita tidak mengasihi, tidak memperhatikan. Sekali lagi karena Tuhan tetap memelihara dia. Dan dia udah katakan sama suaminya, Papi, besok siang saya mau pulang. Suaminya pikir, oh main-main nih kayaknya. Sudah seperti kayak sudah menurun kondisinya, kan sudah lemah sekali. Kadang-kadang sadar gitu ya. Tapi benar, besoknya siang kira-kira jam 11.30 lebih dia pergi. Saudaraku kasih Tuhan, sekali lagi bagi teman-teman rekan-rekan jemaat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit, merenungkan kesetiaan Tuhan dan belajar setia menjalani dan menghadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya kita melihat tetap anugerah Tuhan selalu ada di dalamnya.
tetap anugerah dan pertolongan Tuhan ada di dalamnya. Kiranya menguatkan iman kita, apapun kendala yang terjadi, kita tetap setia mengikut Tuhan. Dan yang paling terakhir lagi, tambahan jadi ingat ya, di tengah kesulitan ini, Tuhan mau pakai kita. Begitu banyak orang yang sulit, begitu banyak orang yang problem hidupnya, yang mungkin gak bisa dilepaskan. Tuhan mau pakai engkau dan saya jadi saluran berkat Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang banyak pergumulan hari ini. Banyak sekali pergumulan orang hari ini. Bagaimana Tuhan hadirkan kita untuk boleh menjadi kesaksian yang indah. Membangun iman orang, mengenalkan dia kepada Kristus. Karena hanyalah Kristus sumber hidup kita. Jaminan kepastian keselamatan, tidak ada yang lain. Mari, dengan hati yang rendah, dengan hati yang terbuka. Yang mau setia terus mengikut Tuhan. Sehingga waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Mari masuk makan bersama dengan aku. Suatu kebanggaan yang luar biasa. Sekecil apapun yang bisa engkau lakukan, lakukanlah itu dengan setia. Soal selanjutnya, Tuhan punya cara dan Tuhan punya karya. Merasa berbahagia Tuhan pakai kita? Amin. Pakai kita dalam kesetiaan terus melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Minta Ibu Gembala Bu Nini tolong pimpin doa.